Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama Mas Adi ya, biasa dipanggil Mas Adi oleh teman-teman sekalian. Nah, pada malam hari ini saya akan menjadi moderator atau host selama 1 jam ke depan, menemani teman-teman, bapak-bapak sekalian untuk belajar bareng bersama narasumber kita, yaitu Pak Nuril, biasa dipanggil ya Pak ya. Iya betul Mas Adi, akhirnya kita Ya, ketemu di sini ya Mas Adi. ketemu di Zoom, waktu itu kita ketemunya di Iya, kampus ya mudah-mudahan nanti Pak. ketemu langsung ya Pak. Siap. Nah, rencananya memang Pak, Foko Indonesia akan, keliling kampus nih Pak, seperti waktu itu jumpa dosen. Iya, betul. Iya. Bapak sekarang posisinya di Jawa Barat ya Pak? Iya, saya sekarang lagi ada bimbingan mahasiswa, lagi praktek di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jadi kalau Oh, yang ada di Bandung, mhm. boleh nih saya di sini sampai hari Jumat. Oh Jadi iya tadi siap. habis habis bimbingan mahasiswa, jadi saya ini pakai masih baju dinas. Ma masih pakai seragamnya Pak ya? Iya, dan saya Oke, ganti baju lagi deh, udah siap nanggung. siap. Berarti tuntasin dulu Ya. hari ini biar sekalian ya Ya Pak? betul. Kalau institusi saya di Tasikmalaya ya, di Universitas Bakti Tuna Husada Tasikmalaya, masih Jawa Barat. Siap. Nanti insya Allah kalau saya mampir ke sana Pak, saya kabarin Pak Nuril ya Pak. Boleh, boleh ditunggu. Silaturahmi. Baik, siap. Eee, kebetulan, pada malam hari ini waktunya memang 1 jam teman-teman dan kebetulan juga saya lihat, di pendaftaran kemarin teman-teman menulis hukumnya itu di tanggal 28 artinya belum kurang lebih seminggu lagi lah untuk menghadapi uji kompetensinya. Harapan kami tim Foko Indonesia teman-teman yang sudah mengeluarkan tenaga pikiran maupun biaya mengikuti bimbingan di Foko Indonesia, mohon dimaksimalkan di detik-detik akhir ini. Apa yang nggak ngerti, apa yang bingung, apa yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ke setiap narasumber yang mengisi setiap malamnya. Begitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya berikan waktu dan tempat kepada Pak Nuril untuk memperkenalkan diri dan memulai materinya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, perkenalkan nama lengkap saya Punil Anwarha, cukup dipanggil dengan Pak Nuril. Saat ini, Alhamdulillah saya masih dipercaya oleh Foko kompeten. Foko apa sih Pak? Foko Indonesia fokus kompeten. Poko Indonesia Fokus Kompeten, betul ya, Poko Indonesia Fokus Kompeten ya. Dan ini sudah saya menghitung loh Pak ya, Pak Adi, ini udah ke-8 kalinya. Ya Siap. mudah-mudahan jika memang yang sudah pernah bergabung sebelumnya dan ketemu dengan saya di Zoom, ya mudah-mudahan nggak bosan. Dan nanti saya akan membahas mengenai materi keperawatan medikal bedah. Kebetulan konsentrasi saya adalah di keperawatan medikal bedah, dan tadi seperti Pak Adi jelaskan bahwa di akhir bulan ini itu adalah uji kompetensi. Dan Pak Adi, banyak juga pada bulan Oktober, akhir Oktober ini yang retaker ya, yang dimana yang sebelumnya pada saat di bulan Agustus kemarin ya, Juli Agustus tidak kompeten, maka mereka langsung mengikuti mendaftar lagi untuk ikut uji kompetensi di bulan Oktober ini ya. Tapi ya mudah-mudahan ya kalau kita semua mah yang ada di sini tidak ada yang menjadi retaker, harus first taker semua dan harus langsung lulus uji kompetensi ya. Apalagi Anda sudah dibimbing oleh tim dari Foko Indonesia. Itu saja Oke. pembukaan dari saya, Pak Adi. Baik, siap. Terima kasih Pak Nuril. Itu ya pesan dari dosen yang memang biasa membuat soal atau menjadi tim pengawas nasional. Jadi buat teman-teman yang pernah retaker, jangan berkecil hati. Coba kita sekali lagi kita buktikan bahwa kita sebenarnya bisa. Cuma yang pernah gagal kemarin mungkin belum siap atas persiapannya begitu. Kalau gitu Pak Nuril boleh kita mulai aja untuk langsung soal ya Pak Nuril ya. Ya, langsung saja, Pak. Mungkin yang Oke. share Bapak ya di sana ya. Oh saya, oke siap siap. Ya, ya, silakan. Sebentar. Nah, seperti biasa ya teman-teman semua ya, setiap ditampilkan soal, nanti langsung aja dikerjain 1 menit. Kolom chatnya saya matikan dulu, jadi jangan kaget kalau misalnya nggak bisa ketik kolom chatnya. Dari waktu 1 menit jika udah habis, nanti saya nyalakan lagi kolom chatnya, supaya teman-teman tidak terkecoh dengan jawaban yang sudah muncul. Jadi terbiasa dengan satu soal, ya 1 menit, gitu ya. Izin saya share screen, sudah tampil ya? Sudah ya. Nah, kalau sudah tampil izin Pak Nuril saya langsung ke soalnya dan izin saya matikan kolom chat teman-teman peserta. Silakan, Pak.
Tapi saya tanya dulu, apakah pesertanya ini aktif di Zoom? Apakah cuma hadir di Zoom aja? Coba ketik, sudah siap atau belum menghadapi soal yang diberikan oleh Pak Nuril? Siap? Coba ketik di kolom chat. Ayo, walaupun pesertanya di bawah 30 nih ya yang malam ini, harus aktif. Siap menghadapi kelas pada malam hari ini? Coba ketik di kolom chatnya. Oh iya, kolom chatnya dimatiin tadi ya. Silakan diketik lagi. Diulang, diulang. Mohon maaf. Silakan, siap, siap. Oke. Nah, sambil menunggu yang lain ngetik siap, sedikit informasi bahwa soal yang dibawakan oleh Pak Nuril ini yaitu materi medical bedah. Medical bedah itu KMB itu ada KMB 1, KMB 2, KMB 3. Jadi semua KMB yang pernah kita pelajari di kampus itu akan keluar pada saat uji kompetensi. Karena KMB pun porsi paling banyak soal yang keluar. Betul begitu ya Pak Nuril ya? Karena 56 sampai 60 soal yang keluar di UKOM nanti untuk soal Betul, KMB-nya. betul, Pak Adi. Nah, kalau gitu, manfaatkan. Mumpung ini ahlinya KMB, jadi kalau bingung di KMB, langsung tanya ya nanti ya. Siap, oke, di kolom chat banyak yang bilang siap. Sekarang kita coba soalnya ditampilkan. Wow, soalnya panjang nih. Hati-hati dan teliti, silakan 1 menit. Dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, waktunya habis. Silahkan diisi di kolom chat. Ayo, Pak Haryanto, Kak Kartini, Mas Zaki, Kak Willy, ayo. Mana jawabannya udah 1 menit nih? Oke, Kak Kartini mengawali E, Kak Willy juga E. Yang lain, silahkan. Mumpung pesertanya masih segini, silahkan yang mau memberikan alasan atau tanggapan atas pilihannya sendiri deh minimal. Kenapa pilihannya E? Boleh mengajukan. Silahkan dinyalakan mikrofon. Untuk diskusi bareng, karena biasanya belajar itu kalau diskusi lebih cepat ditangkapnya, lebih mudah diingat gitu dibandingkan hanya mendengarkan atau menonton video. Ada yang mau nggak? Coba, kenapa pilih E? Kayaknya ini semuanya ya. Pak April dari dari Medan ya. Gimana Pak April? Apakah ingin memberikan alasan atas jawabannya Pak April? Atau langsung bahas aja? Mana suaranya, teman-teman? Langsung bahas atau bagaimana ini? Ya, ini yang jawab baru berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 ya. 5. Ini Pak Haryanto mau memberikan. Lanjut aja, Mas. Lanjut. Oke, siap. Kalau lanjut. Yang lain, yang jawabnya dalam hati, jangan dalam hati dong. Tulis di kolom chat dong. Oke, Atau langsung saja ya tadi. langsung aja deh. Silakan. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, kita lihat soal di sini. Ya, seorang wanita berusia 33 tahun berobat ke poli penyakit dalam dengan keluhan selama 3 bulan terakhir, ya. Selalu merasa lapar dan makan lebih banyak dari biasanya, tetapi mengalami penurunan berat badan sebanyak 6,5 kilogram. Kemudian juga tangan gemetar. Pemeriksaan fisik suhu 38,3 derajat Celcius, nadi 110 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, dan tekanan darah 160/85 mm Hg. Dan pada saat palpasi didapatkan adanya pembesaran kelenjar tiroid. Hasil labnya T3 350 mg per desiliter dan T4-nya 15,1 mg per desiliter. Di sini pertanyaannya adalah
manakah intervensi keperawatan yang paling tepat untuk mengatasi masalah nutrisi pada kasus di atas? Oke, Bapak dan Ibu semua, untuk soal ini sudah dipastikan ya, sudah dijelaskan masalahnya adalah ke nutrisi ya, dan kita lihat jawabannya memang adalah intervensi-intervensi yang berhubungan dengan nutrisi. Mungkin akan lebih sulit kalau manakah intervensi keperawatan yang paling tepat yang harus sudah dilakukan gitu ya, karena mungkin apakah ini ada gangguan di oksigenasi ataukah ada gangguannya di cairan atau juga mungkin ada gangguannya di nutrisi. Berarti memang di sini sedikit Anda membutuhkan keahlian dalam menganalisa ya. Jadi untuk kasus seperti ini apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini ya jawabannya memang betul ya, mungkin hampir semuanya juga sebenarnya bisa dilakukan, tapi ada yang lebih yang utama ya dari data soal tersebut. Oke, tadi sebagian besar ini menjawab E ya, yaitu anjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa murni. Saya rasa mungkin kalau tadi mungkin Pak Adi bertanya kenapa jawaban E, kemungkinan alasannya karena ada tangan gemetar gitu ya, dikhawatirkan hipoglikemi gitu ya. Betul ya Bapak dan Ibu semua ya? Maka memang harus diberikan mengandung glukosa murni. Nah, ini datanya kalau kita lihat di sini memang tidak ada data mengenai glukosanya ya. Jadi harus hati-hati walaupun eh, apa ini tidak ada glukosanya. Jadi jawabannya kita lihat deh Pak Adi. Siap. Oke. Oke ya, yang paling tepat itu adalah anjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori. Kenapa? Di sini tadi ada penurunan berat badan ya. Kemudian juga ini diharapkan memang tinggi kalori maupun nabati maupun hewani terutama yang protein. Tetapi harus hati-hati juga ya Bapak dan Ibu semua dalam pemberian makanan yang protein ini gitu ya. Jadi untuk yang hipertiroid itu memang semacam bumbu-bumbu dan lain-lain itu juga mohon diperhatikan ya. Jadi karena apa? Karena bisa mempengaruhi ya terhadap kelenjar tiroid tersebut. Ya kalau di sini pembesaran kelenjar tiroid kita juga biasanya ada disebut dengan gondok ya, dan pembesaran kelenjar tersebut ada suatu kondisi di mana kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh sehingga menimbulkan gejala tertentu. Ya salah satunya adalah pembesaran dan lain-lain nih. Salah satu contoh ya yang eh, tanda gejala yang muncul ini ada penurun berat badan secara tiba-tiba, keringat berlebih dan juga jantung berdebar. Nah, di sini ada jenis-jenis makanan ya yang bisa digunakan untuk penambahan berat badan ya yang memang mengandung kalori serta protein yang tinggi tadi ya, baik yang hewani maupun nabati. Kenapa? Karena protein ini dapat meningkatkan massa otot yang secara tidak langsung turut menambahkan berat badan. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, karena di sini ada penurunan berat badan yang cukup drastis, ya maka pasien ini harus diberikan makanan yang tinggi kalori untuk energinya dan juga untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ya, seperti itu Pak Adi. Ya, Baik. jadi mohon jangan terkecoh ya. Jadi mungkin tadi sepertinya jawabannya karena terkecoh dengan gemetar, dikhawatirkan ada hipoglikemi gitu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, untuk makan sedikit tapi sering, kemudian makan selagi hangat itu biasanya untuk pasien yang mual ya. Jadi dia tidak bisa masuk makanan, kemudian mual itu biasanya untuk makannya sedikit tapi sering dan juga selagi hangat. Nah, makanan rendah lemak nabati juga ini nggak direkomendasikan ya. Jadi memang lemak nabati juga itu lebih baik ya untuk pasien yang mengalami hipertiroidisme ini. Dan untuk yang mengandung glukosa ini juga hati-hati ya, takutnya malah hiperglikemi. Ya, karena apa? Karena di sini memang tidak dimunculkan data GDS-nya. Mungkin kalau ada data GDS-nya ya di bawah normal atau hipoglikemi, yang kita bisa mengambil jawaban E. Tapi ingat, kita yang membuat soal itu nggak boleh mengecoh ya sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi kita tuh nggak boleh ada pengecoh data ya. Walaupun kadang-kadang ada pengecoh, tapi itu nggak boleh ya ada pengecoh data. Jadi sekarang itu dari tim panitia itu selalu benar-benar lihat soal-soal jangan sampai ada yang mengecoh untuk para peserta karena kita mengharapkan semuanya kompeten. Jadi kita semua tidak ada niat untuk mempersulit Anda untuk segera kompeten. Ya, betul ya Pak Jaki. Jadi kuncinya ada di penurunan berat badan yang drastis. Oke, saya rasa cukup Pak Adi.
Oke, siap. Terima kasih Pak Nuril atas penjelasan soal pertamanya. Dan kita lihat sih jawabannya salah semua ya. Mungkin yang jawab dalam hati nih malah yang betul. Iya, Nggak karena apa-apa. kan belum semua menjawab, Pak, Iya, sepertinya. heeh. Yang menjawab mungkin betul. Betul. Siap. Ya. Oke. Kalau gitu kita coba soal nomor 2. Jangan berkecil hati karena baru satu soal yang dikerjakan. Kalau gitu soal nomor 2 saya tampilkan kolom chat, saya matikan dan silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Silakan diketik jawabannya. Ayo teman-teman, diketik jawabannya semua. Kak Anita mengawali jawabannya C. Kak Hisan juga C. Kak Azaz C. Pastikan teman-teman sambil dicatat apa yang perlu dicatat ya. Bismillah C. Oke. Ayo, yang lain masih ditunggu. Baca soal dan juga baca jawabannya dengan baik ya, Bapak Ibu semua. Jadi nggak usah buru-buru. Tapi betul ya, Pak Adi tadi memberikan waktu 1 menit. Ini juga menggambarkan ya nanti kalau UKOM satu 1 menit. Ya, Iya, jadi walaupun nggak buru-buru, Anda harus bisa memanajemen waktu. betul. Ini yang golput-golput nih. Jangan cuma nyimak nih. Nah, ada yang beda jawabannya Kak Nasti. Mungkin Kak Nasti, Pak, mau memberikan alasan nih, Pak. Beda sendiri, Pak. Boleh nggak, Pak? Silakan, Bu Nasti. Silakan, Kak Nasti boleh dinyalakan mikrofon. Kenapa jawabannya beda sendiri, Kak Nasti? Lanjut, Mas Ade. Boleh. Kalau gitu silakan, Pak Nuril. Oke, baik Bapak dan Ibu, dan di sini kita lihat ya rata-rata jawaban C. Kalau tadi kan hampir semua jawaban E dan mungkin salah, kurang tepat, bukan salah ya, kurang tepat secara berjamaah. Dan ini juga kita lihat semuanya menjawab C tapi ada Bu Nasti ya jawabannya D. Oke, kita lihat soalnya Bapak dan Ibu semua. Seorang wanita berusia 52 tahun datang berobat ke Poliklinik Diabetes Mellitus untuk melakukan pengontrolan rutin. Pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya luka, gula darah sesaat 140 mg per desiliter tersebut diberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki. Ya, manakah pernyataan yang menunjukkan pemahaman tepat tentang materi yang diajarkan? Oke, data di sini Bapak dan Ibu semua gula darahnya ke dalam kondisi yang normal dan juga tidak ada luka dan memang kita di sini fokus kepada bagaimana pendidikan kesehatan tentang perawatan kaki. Ya, jadi ini juga salah satu usaha ya agar tidak mengecoh untuk masalah-masalah yang lain. Oke, nah di sini pertanyaannya ya manakah pernyataan yang menunjukkan pemahaman yang tepat tentang materi yang diajarkan? Artinya pernyataan yang diberikan oleh wanita tersebut. Begitu ya. Jadi seperti kita ketahui ya sebelum kita memberikan pencast kita juga mengevaluasi sejauh mana pemahaman pasien tersebut ya mengenai pendidikan kesehatan yang akan kita berikan. Nah, kira-kira pernyataan mana ya yang apa namanya yang dikeluarkan dinyatakan oleh pasien tersebut dan itu sudah tepat
ya dari hasil pemberian materi yang diajarkan tersebut. Oke, kita lihat satu Bapak dan Ibu, saya lebih baik mengukur dan membeli sepatu di pagi hari agar mendapatkan ukuran sepatu yang pas. Oke, saya rasa teori ini tidak hanya untuk yang diabetes ya, kita juga mungkin saya juga pernah mendapatkan ya katanya kalau sore hari itu katanya kaki kita tuh membesar atau gimana lah gitu. Memang katanya seperti itu teori-teori. Ya mungkin itu bisa kita terapkan tapi tidak spesifik ya untuk mengenai perawatan kaki. Dan memang ya, jadi betul ya. Jadi untuk pasien diabetes memang tidak boleh mendapatkan sepatu yang ketat ya. Seperti itu. Kita lihat ya apakah jawabannya A. Kemudian yang B, jika kedinginan saya tidak menggunakan botol panas untuk menghangatkan, tetapi saya akan menggunakan pemanas elektrik yang lebih aman. Nah ini ya sebenarnya sama-sama saja ya. Jadi harus hati-hati. Ya jadi baik itu botol panas maupun yang pemanas elektrik ini juga harus hati-hati ya karena memang kita ketahui ya bahwa beberapa pasien diabetes mellitus itu mengalami penurunan sensasi ya baik itu terhadap sentuhan termasuk juga terhadap panas. Jadi kalau mungkin terlalu panas dia tidak akan merasakan adanya panas tersebut ya. Jadi ini juga harus hati-hati. Kemudian yang C, saya tidak akan berjalan tanpa alas kaki sekalipun di dalam rumah dengan lantai yang bersih. Ya, ini betul ya. Ini juga betul ya. Jadi tidak boleh menggunakan alas kaki walaupun di rumah tersebut lantainya bersih. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, mungkin ada jarum, mungkin juga ada peniti, atau mungkin ada paku payung dan lain-lain, atau bahkan ada kerikil juga itu kita nggak tahu, walaupun terlihat bersih. Ya, kemudian yang D, jika saya mengalami luka pada kaki, maka perawatannya yaitu dengan cara dibersihkan dengan alkohol dan ditutup dengan plester yang erat. Nah, ini jawaban dari Bu Nasti. Nah, ini ya jadi sebenarnya harus hati-hati juga dengan alkohol ya. Jadi memang tidak semua orang itu tahan terhadap alkohol. Jadi ada juga yang mungkin hipersensitif terhadap alkohol dan ini juga harus hati-hati. Ya, kemudian yang E, jika saya duduk dalam waktu yang lama, maka sebaiknya saya duduk posisi kaki menyilang dengan lutut sebagai tumpuan. Wah, ini apalagi? Ya, jadi kalau seperti ini, ya kemungkinan akan ada peredaran darah yang tidak lancar. Oke, kalau kita lihat tadi beberapa pertanyaan jawaban yang kemungkinan bisa menjadi jawaban ada A, kemudian juga ada C. Ya, tapi kita lihat mana yang paling tepat. Ya, kita lihat Pak Adi. Iya, jawabannya ini ada di C. Saya tidak akan berjalan tanpa alas kaki sekalipun di dalam rumah dengan lantai yang bersih. Ini sebenarnya di apa namanya sudah banyak sekali ya mengenai promosi kesehatan dalam perawatan kaki pasien diabetes mellitus ya. Kalau kita lihat di sini ya jadi ada beberapa dari Kemenkes Republik Indonesia mengenai sosialisasi apa namanya Pencast ini yang kata kuncinya adalah dengan pakai alas kaki ya. Kita lihat yang itu ya Padi. Jadi yang ada berikan pelembab atau lotion, gunting kuku, kaki lurus ya. Jadi tidak boleh melengkung ya. Kemudian pakai alas kaki. Nah, itu yang betul. Kemudian gunakan sepatu atau sandal yang baik. Ya, sepatu atau sandal yang baik tadi yang tidak terlalu ketat. Periksa sepatu sebelum dipakai ya. Jadi jangan sampai di dalamnya itu ada benda asing ya, mungkin ada batu atau apa, itu juga betul. Bila ada luka kecil, obati luka dan tutup dengan kain atau kasa bersih dan memang tidak dianjurkan langsung dengan alkohol. Ya, periksa apakah ada tanda-tanda radang. Ya, ini juga sama ya dilihat ya apakah ada tanda-tanda radang dari kaki tersebut dan bersihkan kaki setiap hari dengan air bersih dan sabun. Ya, jadi yang paling tepat itu adalah pakai alas kaki. Adapun tadi gunakan sepatu atau sandal yang baik mau beli pagi, mau siang, mau malam, yang penting sepatunya tidak terlalu ketat. Ya, jadi tidak harus pagi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C ya. Udah, ini udah bagus jawabannya tadi, Pak Adi. Oke, terima kasih. Oke, Ya, mudah-mudahan paham ya Bapak dan Ibu semua. siap. Terima kasih Pak Nuril penjelasan soal nomor 2. Jelas ya teman-teman? Kita lanjut soal yang ketiga. Oke, nomor 3 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Silahkan diisi jawabannya. Diawali A, ikuti lagi A. Kak Nati, Kak Febri, Kak Azza. Oke. Bismillah lagi A ya. A lagi. Kayaknya makin malam makin jago nih jawab soal hukumnya. Udah fix kompeten ini. Ya, dan ini sebenarnya soal ini biasanya banyak untuk mahasiswa nurse ya, Pak Adi, yang Ya, seperti ini. Ya, dan siap. ini juga lebih kepada pengkajian dan Anda harus bisa menganalisa pada saat mengkaji tersebut kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ya, itu juga sebenarnya yang membedakan antara kompetensi antara D3 sama nurse ya. Jadi ini sebagai biasanya muncul untuk soal-soal nurse. Ya, karena Anda dituntut untuk bisa menganalisa. Oke. Kita lanjut slide berikutnya, Pak. Oke, ada yang bisa ini dulu nggak? Langsung aja dibahas. Sepertinya langsung, Pak, mereka mintanya nih, Pak. Oke, baik ya Bapak dan Ibu semua, kita lihat soalnya di sini. Ya, seorang wanita berusia 73 tahun datang berobat ke poliklinik rumah sakit umum dengan keluhan sejak seminggu terakhir sering buang air kecil, banyak makan dan minum, tidak bertenaga dan berat badan menurun. Tidak ada riwayat diabetes mellitus sebelumnya. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan gula darah sesaat 300 mg per desiliter. Oke, ya. Turgor kulit menurun, tekanan darah 100 per 60 mm Hg, nadi 104 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, dan suhu 37,5 derajat Celcius. Oke, kalau lihat dari cerita soal ini, berarti pasien ini baru ke RSU dan juga baru diketahui menderita penyakit diabetes mellitus, ya, di mana gula darahnya adalah 300 mg per desiliter. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin Bapak dan Ibu semua yang bekerja di rumah sakit ya, yang praktisi pasti sering mengalami menemukan ya kasus-kasus yang seperti ini gitu ya. Pasien datang ke rumah sakit dan karena dia itu jarang dikontrol, jadi nggak pernah periksa gula darah, kemungkinan penyakit gula darahnya itu sudah lama. Biasanya dia apa namanya, bahkan ada yang datang ke poli itu ketika sudah ada luka yang nggak kunjung sembuh gitu. Jadi ada pentingnya juga ya kita selalu mengontrol gula darah kita. Nah, pertanyaannya di sini, manakah penyebab langsung dari keluhan sering buang air kecil pada kasus di atas? Oke, ini lebih kepada teoritis ya. Jadi sebenarnya apapun kasusnya kalau kita lihat di sini ya jadi kenapa seseorang dengan diabetes mellitus itu memang buang air besarnya tuh kering sering ya kita lihat di sini jawabannya yang pertama ada diuresis osmotik, yang kedua ada hipertermi, kemudian dehidrasi sel, polipagi dan polidipsi. Oke, untuk polipagi sama polidipsi nggak ada yang jawab tadi ya, itu merupakan salah satu tanda gejalanya ya, jadi itu bukan merupakan jawaban. Jadi kalaupun memang mau bertanya kenapa bisa polipagi, kenapa bisa polidipsi gitu ya. Yang ini kan kalau sering buang air kecil namanya poliuri gitu ya. Jadi ini temannya. Jadi kita menghapus jawaban yang polipagi sama yang polidipsi. Oke, berarti ada tiga jawaban, diuresis osmotik, hipertermia, dan dehidrasi sel. Kita lihat yang hipertermia datanya tidak ada, ini 37,5, memang masih normal. Dan seperti saya katakan sebelumnya, Mas Adi, biasanya untuk hipertermia itu di atas 38,5, baru kita katakan hipertermia. Ya, jadi ada antara diuresis osmotik dan juga dehidrasi sel. Oke, jawabannya apa? Kita lihat. Oke, jawabannya adalah yang Iya, A. betul ya. Jawabannya adalah A ya. Jadi tadi sering buang air kecil artinya poliuri itu disebabkan oleh karena kadar glukosa darah yang meningkat sampai melampaui daya serap ginjal terhadap glukosa sehingga terjadi osmotik diuresis ya di mana gula banyak menarik cairan dan elektrolit sehingga kalian mengeluh banyak kencing. Dan memang biasanya disertai juga dengan banyak minum ya polidipsi ya kalau banyak makan polipagi ya seperti itu. Ya, dengan tingginya konsentrasi glukosa dalam darah, maka akan muncul glukoseuria ya, di mana glukosa ada di dalam darah dan ekspresi ini akan disertai dengan pengeluaran cairan elektrolit yang berlebihan, ya yaitu diuresis osmotik. Ya, salah satunya adalah dengan kencing yang berlebihan. Ya, sehingga pasien akan mengalami peningkatan dalam berkemih atau poliuria dan tadi ya, betul diikuti dengan rasa haus atau polidipsi ya. Oke ya, mudah-mudahan insya Allah ya ini ngerti semuanya ya, insya Allah betul semuanya.
Oke, siap. Terima kasih Pak Nuril untuk Oke, penjelasan Mas nomor Adi. 3. Sekarang kita langsung masuk ke nomor 4. Yuk, karena nomor 3 betul semua tadi. 3, 2, 1, dimulai. 5, 4, 3, 2, waktunya habis. Silahkan diisi jawabannya. Oke, sudah 4 orang. Jawabannya D, D, D. Cara penggunaan tetes mata dan pelindung mata. Jawabannya seragam mulu ya dari tadi ya. Apa jangan-jangan ini betul berjamaah nih? Atau malah salah Mudah-mudahan, berjamaah? Pak. Ya mudah-mudahan betul berjamaah biar makin pede nih dengan soal KMB-nya. Oke, mau langsung dibahas aja ya. Oke, silakan Pak Langsung Nuril. saja ya, Pak. Oke, Ya. baik Bapak dan Ibu semua. Kita lihat soalnya di sini. Seorang wanita berusia 60 tahun saat ini sedang dirawat di ruang bedah pos operasi akibat pengangkatan katarak dekstra sebelah kanan ya. Hasil pengkajian yang dilakukan ditemukan tekanan darah 130 per 70 mm Hg ini masih normal. Nadi 86 kali per menit ini juga normal. Pernapasan 18 kali per menit ini juga masih normal. Ya, pengkajian fungsi neurologis, respiratori, kardiovaskular, dan abdomen menunjukkan nilai normal. Jadi ini semuanya dalam kondisi yang normal. Ya, dan pertanyaannya adalah manakah pendidikan kesehatan yang tepat bagi pasien tersebut pada fase pos operasi? Ya, jadi Bapak dan Ibu semua, terus terang ya Pak Edi untuk sistem apa eh, persepsi sensori ya, persepsi sensori itu penglihatan maupun pendengaran. Ini banyak kasusnya itu suka ada soalnya dan memang rata-rata nilainya pada kecil gitu ya. Jadi tidak hanya mengenai katarak, kemudian juga ada otosklerosis ya, kemudian ada juga otitis media. Ini juga biasanya muncul dan soal-soal seperti ini, materi-materi seperti ini itu kadang-kadang juga kita abaikan gitu ya. Jadi ini juga Anda harus mengingat ya, jadi jangan melulu mengenai gangguan sistem kardiovaskuler, pernapasan, endokrin, persarapan, dan lain, tapi harus diingat juga mengenai gangguan-gangguan persepsi sensori ya, baik itu gangguan penglihatan maupun pendengarannya. Di sini katarak berarti ada di gangguan persepsi sensori penglihatan. Oke, ya kita lihat di sini jawaban-jawabannya. Yang A, jika tidur sebaiknya berbaring pada sisi sebelah kanan. Kemudian tidak dianjurkan untuk memakai kacamata setelah operasi. Nah ini saya rasa nggak ada yang milih ya. Kemudian boleh melakukan kegiatan mengangkat benda maksimal 10 kg. Ini juga saya rasa Anda tahu ya. Jadi biasanya nggak boleh melakukan aktivitas. Kemudian cara penggunaan tetes mata dan pelindung mata sebagai operasi itu ya. Apakah itu betul jawabannya? Karena rata-rata D. Nah, kita lihat ya apakah benar. Kemudian yang E, meningkatkan kegiatan membaca untuk mengembangkan fungsi mata. Wah, ini juga sepertinya harus apa namanya hati-hati. Jadi dengan membaca justru malah makin mempersulit atau makin memperberat ya tugas si mata tersebut ya, sehingga ya harusnya diistirahatkan terlebih dahulu. Oke, kita lihat pembahasannya Pak Adi. Siap.
Iya, jawabannya itu adalah D ya, yaitu cara penggunaan tetes mata dan pelindung mata setelah operasi. Jadi untuk beberapa sumber ya mengenai panduan perawatan pasca operasi, ini yang pertama biasanya bagaimana cara penggunaan obat tetes mata. Ya, jadi ini adalah salah satu obat topikal di mana langsung diberikan kepada mata. Jadi harus tahu bagaimana cara pemberian obat tetes mata. Dan memang ya yang diberikan itu adalah memang obatnya dalam bentuk tetes mata. Biasanya ada yang mengandung analgetik ya ataupun juga ada yang mengandung antibiotik. Kemudian juga melindungi matahari dari paparan cahaya terang. Ya, berarti ini biasanya dengan penggunaan kacamata ya, bisa dengan kacamata hitam ya terutama gitu ya karena untuk kacamata yang bening ini juga harus ada anti radiasinya dan lain-lain. Jadi lebih baiknya adalah dengan yang lebih gelap ya untuk menghindari paparan cahaya yang terang. Kemudian yang lainnya ada melakukan kompres dingin, tadi tidak ada ya pilihannya. Nah ini menghindari aktivitas berat tadi ya, jadi nggak boleh melakukan aktivitas berat. Bahkan biasanya ada soal-soal, salah satunya nggak boleh mengedan ya, jadi nggak boleh mengedan juga. Kemudian mengikuti jadwal pemeriksaan mata. Nah ini mah hampir semua yang post operasi ya saya rasa harus selalu mengikuti jadwal kontrol. Ya, jadi jawabannya betul ya, yaitu D, yaitu pendidikan kesehatan mengenai bagaimana cara penggunaan tetes mata dan juga perlindungan mata setelah operasi. Dan ini juga harus dijelaskan ya sebenarnya, jadi bagaimana cara melindungi mata tersebut. Ya, jadi jangan bekerja di bawah paparan sinar matahari dan ketika kita mau keluar pun, ketika kita harus terpaksa ada paparan matahari, ya dianjurkan untuk menggunakan sunglasses ya atau kacamata hitam. Oke, mudah-mudahan dipahami ya Mas Adi. Oke, siap. Terima kasih Pak Nuril penjelasan nomor 4-nya. Gimana teman-teman? Kak Nasti paham. Yang lainnya apakah sampai Lanjut. soal Paham. nomor 4 ini paham? Paham ya? Paham. Oke. Paham. Nah, soalnya kan Ya, gampang-gampang ya, insya Allah lulus semua. amin, Ya, amin. Pokoknya tahun ini, Oktober ini semuanya minimal diberikan kelancaran dulu. Dari lancar itu kita bisa jadi iya, apply. sehat semua. Karena Sehat sekarang semua. offline ya, jadi nggak ada yang online. Online pun juga harus di tempat. Oh, online ya maksudnya, tapi nggak bisa di rumah. Iya, iya betul. Oke. Jaga stamina berarti itu penting ya. Oke, kalau Iya, gitu betul. kita coba lanjut soal nomor 5 nih. Ayo, nomor 5 saya coba tampilkan. Kolom chatnya sudah dimatikan. 1 menit dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, waktunya habis. Silakan diisi. Soal nomor 5-nya. Kak Yanti, jawabannya A. A lagi, A lagi. Wih, dari tadi seragam-seragam terus nih ya. Makin jago, udah fix ini mah tahun 2023 kompeten 100% semua institusi di Indonesia. Amin. Oke. Ada yang belum menjawab? Sudah obesitas ya jawabannya. Kalau gitu daripada kita menerka-nerka, menebak-nebak sendiri, silahkan Pak Nuril dibantu Oke, pencerahannya. baik. Terima kasih, Mas Adi. Kemudian kita lihat di sini, soalnya Bapak dan Ibu semua ini masih membahas mengenai gangguan sistem endokrin yang paling banyak, yaitu NIDDM atau diabetes mellitus tipe 2.
non-insulin dependent diabetes mellitus. Dan ada satu lagi ya, IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. Oke, kita tidak akan mendetail ya membahas mengenai penyakit diabetes mellitus ini. Ya, jadi seorang laki-laki berusia 40 tahun berobat ke poli penyakit dalam dengan diagnosa NIDDM. Dari hasil pengkajian didapatkan GDS-nya 270 mg per desiliter, berarti masih tinggi. Berat badannya 75 kg, tinggi badan 150 cm, kebiasaan berolahraga 2-3 kali seminggu, sering mengkonsumsi ikan laut, dan istrinya juga menderita diabetes mellitus sejak berusia 30 tahun. Oke, pertanyaannya di sini, manakah yang merupakan faktor risiko bagi pasien di atas sehingga menderita NIDDM? Oke, yang pertama datanya ada obesitas. Datanya apakah ada? Oke, ada. Kita lihat di sini datanya dari berat badan 75 kg dan tinggi badan 150 cm. Kalau kita lihat sepintas ya, kalau untuk berat badan ideal untuk laki-laki 150 dikurangi 100 ya 50 kg. Dan kita lihat di sini kelebihannya di atas 15% ya. Jadi ini 15 kilogram ya. Harusnya 50 kilogram, ini 75. Jadi ada kurang lebih 15 kilogram atau sekitar 30% ya dari 50 kilogram tersebut, dan memang kondisinya adalah obesitas. Ya, apakah itu betul jawabannya? Tadi jawabannya A. Kemudian kita lihat jenis kelamin laki-laki. Nah, sebenarnya laki-laki sama perempuan itu tidak ada, semuanya memiliki resiko yang sama untuk diabetes mellitus. Ya, karena memang tidak ada sistem hormonal yang mempengaruhi tentang kejadian diabetes mellitus. Tapi saya nggak tahu ya, nanti kalau dari beberapa penelitian terbaru, apakah betul ada pengaruh ya hormonal ya atau gender ya terhadap angka kejadian diabetes mellitus. Tapi laki-laki dan perempuan itu memiliki resiko yang sama terkena diabetes mellitus. Kemudian gemar makanan ikan laut. Nah, ini juga apakah betul dengan gemar makan ikan laut akan meningkatkan faktor risiko? Enggak ya. Oke, kemudian juga kebiasaan berolahraga 2-3 kali seminggu. Apakah ini salah? Harus 1 minggu 1 kali? Atau harus setiap hari ya? Nah, ini juga kayaknya betul ya. Jadi saya rasa ideal ya Mas Adi untuk olahraga 2 sampai 3 kali seminggu. Dan riwayat keluarga istri mengidap diabetes mellitus. Nah, apakah penyakit istri itu bisa menularkan atau bisa diturunkan kepada suami? Nah, ini juga tentu ya, apakah betul atau tidak. Iya, kayaknya jawabannya coba lihat Mas Adi. Oke. Iya ya, jawabannya adalah obesitas ya. Kalau tadi kita lihat ya, kegemukan di mana berat badan EMT-nya lebih dari 23 kg per meter persegi. Mungkin nanti dari tadi ya Anda juga bisa mencari lagi EMT-nya ya. Jadi bisa menghitung EMT. Ya, jadi sebenarnya kita dilihat sepintas saja ya, Anda minimal tahu berat badan ideal. Ya, jadi kalau ternyata lebih dari 10%, jadi kalau 50, kemudian 10% berarti 5 kilo, jadi 55 itu sudah normalnya sampai 55. Jadi kalau di atas 10%, di atas 55, misalkan sampai 60 itu sudah overweight. Dan ini sampai 15% itu biasanya sudah dalam kategori obesitas. Ya, kemudian kurang aktivitas fisik, saya rasa tadi udah betul ya, 2-3 kali seminggu itu sudah cukup ya untuk berolahraga. Kemudian ada dislipidemia di mana kolesterolnya di bawah 35 mg dan trigliseridnya di atas 250 mg. Dan tadi tidak ada data mengenai kolesterol. Kemudian riwayat penyakit jantung, ini juga tidak ada datanya. Kemudian hipertensi, tekanan darah ya. Ini juga tadi seperti informasinya tidak ada ya mengenai tekanan darah yang tinggi ya, tidak ada datanya mengenai TTV. Kemudian diet tidak seimbang. Nah, paling kalau mau ini tadi gemar makan ikan laut. Tapi di sini yang bisa meningkatkan resiko itu adalah dengan tinggi gula, garam, lemak, dan juga rendah serat ya. Ikan laut itu kan tinggi dengan protein ya. Jadi itu tidak merupakan resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2 ya. Jadi betul jawabannya adalah A, obesitas ya atau kegemukan. Ya, cukup Oke. jadi Siap, terima kasih sekali lagi Pak Nuril atas penjelasan soal nomor 5. Dari tadi betul-betul terus ya. Oke, semoga malam ini banyak yang bermanfaat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Kolom chatnya saya matikan. Nomor 6 sudah tampil, silahkan dimulai dari sekarang.
5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis, silahkan dijawab. D, D, D lagi, D lagi, D lagi. Oke, tetap bertahan ya. Betul terus ya. Sepengalamanku yang D sih. Oke, Mas Zaki siap. Kak Kartini jawabannya E. Beda sendiri nih Kak Kartini. Semoga jawabannya betul. Kak Anita juga pilih yang E. Coba hati-hati, coba dilihat-lihat lagi. Oke, mungkin rada bingung juga ya. Kalau gitu, silahkan Pak Nuril untuk soal nomor 6-nya. Mikrofonnya Pak Nuril belum nyala. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi dan juga terima kasih ya kepada semua peserta yang sudah menjawab di kolom chat. Ya, kita lihat di sini pertanyaan soal pinyet ya, ini soal pinyet. Jadi ini cerit soalnya. Seorang wanita berusia 30 tahun dirawat di ruang mungkin ini ruang ini ya, eh, di ruang rawat gitu aja kita anggap ruang rawat, maaf ya, suka ada yang tipe-tipe ya, dengan diagnosa dispepsia, kesadarannya somnolen, termasang NGT. Perawat hendak memberi makan pasien ini lewat NGT, tetapi sebelumnya perawat hendak memastikan apakah NGT masih terletak di dalam lambung atau posisinya sudah bergeser. Nah, di sini pertanyaannya adalah manakah tindakan paling tepat yang dilakukan oleh perawat? Apakah A, memastikan dengan melakukan ronsen? Apakah harus di ronsen ya setiap kita memberikan makan? Nggak ada ya jawabannya A. Kemudian yang B, memastikan posisi NGT dengan melakukan USG abdomen. Nah, ini juga repot ya kalau setiap setiap mau memberi makan di USG dulu. Kemudian menarik NGT keluar, kemudian masukkan kembali ke posisi semula. Ini cari ini aja ya, kerjaan kita udah mau di ruangan banyak kerjaan. Nah, ini kita nambah kerjaan kembali. Nah, kita jawabannya di sini rata-rata jawaban D dan E. Ya, yang D, memasukkan udara ke dalam NGT dan mendengar bunyi menggunakan stetoskop. Dan yang E, aspirasi lewat NGT menggunakan spuit perlahan, kemudian identifikasi jenis cairan. Ya, nah kira-kira mana yang tepat ya? Ingat, ini adalah pemberian makan ya, bukan memasang NGT. Jadi kalau Anda mau sumbernya SPO, SOP, ya prosedur operasional, berarti lihat prosedur operasional dalam pemberian makan. Kita lihat jawabannya Mas Adi, apakah D dan E? Oke, siap. Iya. Ya, ini ada jawabannya yang betul ya. Ini Ibu Iya Kartini, Pak, Pak salah maaf. Anita, Pak April gitu ya. Oke, ya oke, sebenarnya mungkin bisa saja kalau memang pakai apa tadi stetoskop gitu ya. Tapi kalau kita di sini kan yang paling tepat dan kita agar lebih efektif dan efisien gitu ya. Jadi kita tanpa mengambil kembali stetoskop, kemudian tanpa kita mendengarkan kembali. Itu bisa digunakan sebenarnya kalau pada saat kita mau setelah memasang NGT ya, yang D. Tapi ini adalah kita ketika mau memberikan makan ya, cukup dengan dilakukan aspirasi cairan lambung. Dan apabila cairan keluar dari lambung berarti sudah masuk ke dalam lambung. Ya, seperti itu. Oke, ya jadi jawabannya adalah E ya, aspirasi lewat NGT menggunakan spuit perlahan kemudian identifikasi jenis cairan. Kalau memang kita bisa dipastikan harus ada cairan lambungnya gitu ya, dan kita identifikasi mungkin dari warna ya, apakah mungkin ada pendarahan atau warna hijau atau mungkin pendarahannya apakah segar ataukah warnanya gelap dan lain-lain. Oke ya, jadi jawaban yang betul yang tepat ini adalah E. Ya, dengan D juga boleh silakan, tetapi ini kita posisinya adalah memberikan makan ya, yang efektif dan efisien yaitu dengan melakukan aspirasi cairan lambung. Oke, ya mudah-mudahan dipahami di sini ya. Ini soal intervensi keperawatan, implementasi keperawatan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuril. Soal nomor 6 ternyata pesertanya ada yang terkecoh. Oke, mungkin nih soal yang terakhir, soal nomor 7. Semoga kita happy ending, semuanya bisa betul berjamaah. Kita lanjut ya. Iya, Oke. silakan Mas Adi lanjut.
Oke, saya lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 7. Soal sudah tampil, dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Silahkan dijawab. Ada yang C, ada yang E, ada yang D, ada yang C. Wah, mulai berubah nih soal terakhir nih. Mulai goyang ya. B, D, D. Ya, beda-beda. Tadi terkecoh sedikit, sekarang yang terkecoh makin banyak nih. Makin banyak yang terkecoh soal terakhir. Detik-detik terakhir nih. Oke, Mas Adi, ini sebenarnya soal ini pasti selalu muncul ya di setiap bimbingan. Masalah keperawatan itu pasti selalu muncul. Ya, jadi Anda semuanya untuk masalah keperawatan diharapkan tidak ada harus sudah di luar kepala lah. Ya, apalagi ini kan kebanyakan peserta yang malam ini kan mau UKOM-nya di akhir bulan ini ya. Jadi Ya. untuk masalah keperawatan harus sudah di luar kepala dan harus sudah tahu tips dan triknya ya dalam menjawab soal masalah keperawatan. Ya, yang prioritas atau yang utama. Langsung dibahas Mas Adi. Langsung saja, Pak. Oke, di sini kita lihat rata-rata peserta menjawabnya adalah apa sih Mas Adi? Coba cari kok. Oh, muncul udah. Ada yang B ya. Ya beragam, Pak. Cuma Pilih ada kebanyakan yang C. ya, rata-rata jawabannya itu adalah C atau defisit volume cairan. Oke, Bapak dan Ibu semua, ya seperti saya katakan, untuk masalah keperawatan kita lihat, ya kembali saya mengingatkan, ya lihat dari perkebutuhan dasar manusia dulu ya, apakah oksigenasi, biasanya itu saja oksigenasi, cairan sama nutrisi. Kita lihat oksigenasi, kalau ada datanya tidak ada oksigenasi, berarti kita lanjut ke cairan. Kalau ada cairan, berarti memang kita fokusnya adalah ke cairan. Tapi kalau cairan tidak ada masalah, kita lihat ke nutrisi. Setelah itu baru ke yang lain-lain. Ya, nah kita lihat di sini soalnya seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di bangsal internat dengan diagnosa NIDDM dengan hasil pengkajian didapat GDS 300 mg per desiliter. Ini biasanya ada masalah di nutrisi ya 300 mg per desiliter atau ketidakseimbangan glukosa darah. Ya, terdapat luka pada ibu jari tangan. Nah, ini juga ada infeksi, ya, ada penyebaran infeksi, ada gangguan integritas kulit, ya, dan lain-lain. Kemudian juga mengeluh selalu merasa haus, lapar, sering kencing dan juga tidak bertenaga. Dan di sini untuk turgor kulit kurang dan membran mukosa kering. Ya, di sini selalu haus, lapar, sering kencing dan tidak bertenaga, artinya dia sudah banyak keluar cairan sehingga terjadi turgor kulitnya yang kurang dan membran mukosa yang kering. Oke, kita lihat jawabannya. Langsung saja Mas Adi jawabannya. Siap. Iya, betul ya. Jawabannya adalah C, defisit volume cairan. Karena tadi datanya sudah ada turgor kulit menyempit, kemudian membran mukosa kering ya atau turgor kulit kering ya. Kalau tadi bahasa istilah lainnya itu adalah dengan turgor kulit yang kurang. Dan memang untuk defisit volume cairan kalau di STKI itu adalah hipovolemia gitu ya. Dan saya katakan juga bahwa tidak semua masalah keperawatan yang ada di Soalkom itu memang betul-betul mengikuti dari SDKI. Ya, walaupun kita semua diminta untuk mengikuti diagnosa keperawatan yang ada di SDKI, tetapi untuk pada pelaksanaannya terus terang saja belum semuanya mengikuti dari standar SDKI. Ya, jadi di sini jawabannya ada defisit volume cairan di SDKI itu adalah hipovolemia. Ya, dan tadi ya untuk
masalah keperawatan, lihat dulu dari oksigenasi, cairan, dan nutrisi. Dan di sini masalahnya ada di di cairan terlebih dahulu ya. Maka kita bisa mengambil masalah keperawatannya adalah defisit volume cairan. Bukan kelelahan, bukan resiko sepsis, kerusakan integritas kulit ini ada, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan juga ini ada GDS. Tapi karena ada masalah cairan, berarti kita utamakan dulu yang cairan ya. Jawabannya adalah C. Seperti itu, Bapak dan Ibu semua. Oke, siap. Terima kasih Pak Nuril atas penjelasan soal terakhirnya. Coba dong diketik di kolom chat dari 1 sampai 7 betul berapa? Kita Oke. juga kepo nih. Coba ketik dong. Makin dekat UKOM makin mantap gak nih? Betul 5, salah 2, betul 5. Oke, yang lain? Ada yang jawab 8 nggak? 8. Sama soal yang sebelumnya berarti kalau 8. Betul 6. Oke Kak Kartini, satu Belum ada lagi. yang 100%, 7. Coba. Ya. Jangan khawatir ya, karena nanti juga sebenarnya untuk UKOM tidak harus 100%, tidak harus 70%, 80%, bahkan 50% juga sudah lulus ya. Biasanya dilihat dari nilai rata-rata ya, apakah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Yang nggak lulus UKOM kemungkinan sih biasanya di bawah rata-rata. Ya, jadi 180 soal, Anda betul 90, 50% udah aman. Ya, biasanya di bawah 48, 47%-an lah gitu. Mantap. Oke ya, nah kalau salah 3 berarti benar 4 ya. Salah 2 berarti benar 5. 5. Oke, mungkin ada yang mau bertanya nih, satu. Adakah yang mau bertanya? Penasaran minta dijelaskan lagi soal yang nomor 1. Boleh nggak, Pak? Boleh ya, yang nomor Oke. 1 tadi mengenai intervensi ya, mengenai intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah nutrisi. Ya di sini tadi ya ada salah satu peserta ya untuk kata kuncinya itu adalah di penurunan berat badan. Ya ini sampai 6,5 kilogram. Walaupun tidak dibahas atau tidak dijelaskan ya berapa persentasenya, tetapi dengan 6,5 kilogram ini cukup banyak. Kalau seseorang itu misalkan normalnya 60 kilogram, ini ada 6,5 kilogram itu sudah di atas 10% dari berat badan dan ini menjadi uh, warning ya untuk penurunan berat badan yang drastis dalam waktu yang singkat, tetapi datanya di sini merasa lapar dan makan lebih banyak dari biasanya ya. Jadi walaupun dia makan banyak, tetapi berat badannya itu tetap turun gitu ya. Jadi memang ada peningkatan metabolisme di dalam tubuhnya sehingga semuanya menjadi terbakar dan memang akhirnya apa namanya ya nutrisinya tidak sampai ya ke pasien tersebut. Ya maka kita harus sebenarnya harus diganti dengan peningkatan konsumsi makanan yang tinggi kalori untuk meng-up dari berat badannya. Ya tadi kalau jawaban yang pertama, ya yang kedua ini sedikit sering dan makan lagi selagi hangat, ini biasanya pasien yang mual muntah ya. Jadi ada enak ya, kemudian juga dia makan yang nggak bisa banyak, kalau makan sedikit aja gitu. Ini kan enggak. Ya, jadi ini yang A dan B biasanya untuk yang mual muntah. Nah, kemudian yang D mengkonsumsi makanan rendah lemak nabati. Ya, jadi nah untuk yang tinggi kalorinya juga ini bisa diimbangi dengan yang lemak nabati atau protein nabati, tidak harus selalu protein hewani ya. Jadi tidak boleh juga dikurangi yang namanya lemak nabati. Jadi jangan karena tinggi kalori ya maka nabatinya dikurangin enggak ya, walaupun tinggi kalori tetap yang namanya lemak nabati atau protein nabati itu harus tetap dalam kondisi yang seimbang lah yang normal, jadi jangan dikurangi ya. Oke. Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa murni. Nah ini juga harus hati-hati walaupun ada tangan gemetar karena mungkin kita tahu bahwa tangan gemetar biasanya karena orang hipoglikemi karena kelaparan. Tapi di sini kalau dikasih glukosa murni ini harus ada data mengenai glukosa darahnya. Kalau ternyata gula darahnya misalkan ada hipoglikemi ya, eh, kemungkinan jawabannya betul ya harus diberikan mengandung yang glukosa murni. Kalau ternyata ada kata kunci glukosanya misalkan 60 atau 50, maka tentu ya jawabannya itu adalah E. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan sedikit terbuka ya penjelasan nomor 1 kepada Ibu semua. Oke, siap. Terima kasih ya, Pak, sudah Ya, membantu sama-sama menjawab. Mas Adi. Gimana tadi Oke. yang bertanya siapa namanya? Ini Oh, Kak Kak Dina ya. Kartini. Mudah-mudahan ngerti ya.
Masih ada di Zoom nggak nih orangnya? Iya, kalau datanya mual-muntah bisa jawabannya A. Begitu ya. Oke, paham, siap. Kalau gitu, karena sudah 1 jam ya kita bertemu, jadi sampai sini aja pertemuannya, Pak Nuril. Terima kasih Ya, atas sama-sama Mas Adi. Terima kesempatannya. kasih Ibu Bapak semua. Terima kasih. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Yang penting sehat ya. Pas hari H itu harus sehat. Gitu. Siap. Oke, kalau gitu Istirahat kita cukup. kita sudahi pertemuan pada malam hari ini. Saya Mas Adiu mewakili peserta, Pak. Terima kasih atas ilmunya, Ya, tenaganya, sama-sama. pikirannya. Semoga semua yang diberikan oleh Bapak menjadi pahala jariah. Amin. Amin, amin, Mas Adi. Amin. Baik, Pak. Silakan boleh beristirahat. Oke, makasih ya. Ini saya lagi di Bandung, panas banget, Pak. Ampun, kipas angin. Bandung Iya, Bandung panas. panas, Pak. Jakarta ditambah Panas banget. tambah-tambah Jakarta, Pak. Iya, Tasik kemarin panas, Bandung panas. Jadi nggak ada lagi Bandung tuh sejuk sekarang kayaknya. Udah panas ya, Pak. Ya, makasih ya semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Li. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan besok malam.